Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mulyasari, prodi PGSD semester 7 dari UT UPBJJ Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum IPA dengan tema simbiosis pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Simbiosis itu ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Berikut penjelasannya. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Ketiga, simbiosis parasitisme. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Alat-alat tulis. 2. Lembar pengamatan. 3. Lingkungan sekitar. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yakni hubungan antara dua organisme berbeda yang mana kedua belah pihak saling memberikan keuntungan. Di sini ada lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah untuk reproduksi dan perkembangan tanaman. Ini termasuk contoh simbiosis mutualisme antara manusia dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, dan tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia untuk melakukan fotosintesis. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme antara cacing tanah dan tumbuhan. Cacing tanah membuat lubang di dalam tanah, memudahkan akar tumbuhan untuk menyerap air dan udara agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Dan cacing tanah mendapatkan nutrisi dari daun-daun yang membusuk di dalam tanah. Dan ini juga termasuk contoh simbiosis mutualisme antara bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, dan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yakni hubungan antara dua organisme berbeda yang mana satu diuntungkan dan yang lainnya tidak merasa dirugikan atau tidak terpengaruh. Tanaman anggrek menempel pada pohon untuk mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon tidak merasa dirugikan dengan adanya tanaman anggrek. Sini ada tanaman paku dan pohon nangka. Itu merupakan simbiosis komensalisme yang mana tumbuhan paku menempel pada pohon nangka untuk mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon nangka tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Tanaman tanduk rusa dan pohon rambutan, yang mana tanduk rusa menempel pada pohon rambutan untuk mendapatkan tempat hidup, dan pohon rambutan tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Ini juga termasuk simbiosis komensalisme. Tumbuhan sirih gading dan pohon jati. Sirih gading menempel pada pohon jati untuk mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon jati tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme, yakni hubungan antara dua organisme berbeda yang mana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya kutu dan rambut manusia. Kutu menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme, yakni ada benalu yang menempel pada pohon mangga.
benalu menempel pada pohon mangga untuk mendapatkan air dan nutrisi, sedangkan pohon mangga dirugikan karena terhambat pertumbuhannya. Keong dan tanaman padi termasuk simbiosis parasitisme, karena keong dapat merusak tanaman padi dengan memakan batangnya, sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik. Kesimpulan, simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yakni kedua belah pihak saling memberikan keuntungan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yakni satu pihak diuntungkan dan yang lainnya tidak terpengaruh. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme, yakni satu pihak diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Berikut hasil pengamatan dari ketiga simbiosis yang saya lakukan. Demikian macam-macam simbiosis yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.